Razia PPKM darurat yang digelar petugas gabungan di Kota Padang berlangsung ricuh. Warga di Situbondo, Jawa Timur nekat mengambil paksa jenazah saat hendak dimakamkan dengan protokol COVID-19. Di tengah pandemi corona, Arab Saudi merampungkan persiapan akhir untuk menerima jemaah haji tahun ini. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lain. Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah gardu WiFi di halaman kantor Telkom Makassar, Sulawesi Selatan. Besarnya kobaran api nyaris membakar gedung utama kantor. Kobaran api muncul dari sebuah gardu WiFi di halaman kantor Telkom Makassar, Sulawesi Selatan. Api nyaris menjalar ke gedung kantor utama yang ada di sebelahnya. Namun beruntung, api dapat dipadamkan 30 menit kemudian oleh petugas Damkar Makassar dan Brimob Polda Sulawesi Selatan. Api diduga berasal dari bagian belakang bangunan yang dipenuhi tumpukan sampah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Sebuah mobil terbakar di Desa Porara, Konawe, Sulawesi Tenggara. Diduga api berasal dari bahan bakar minyak ilegal yang diangkut mobil. Mobil terbakar di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara pagi tadi. Ternyata mobil ini mengangkut ratusan liter bahan bakar minyak ilegal yang akan disebar ke sejumlah warung. Namun saat sedang parkir, api muncul dari jerigen BBM ilegal. Sopir langsung turun, langsung cepat mungkin berusaha memadamkan api, nanti api terlanjur membesar. Sehingga yang bersangkutan, informasi terakhir tadi sudah dibawa di rumah sakit, hanya luka ringan saja, luka bakar ringan. Akibat kebakaran, sopir terluka. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono, iNews melaporkan. Akibat cuaca buruk, jembatan penghubung dermaga dengan terminal pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah roboh ditabrak tongkang. 58 pekerja terjebak di dermaga akibat akses ke dermaga terputus. Kita terjebak di dermaga. Dalam video amatir, jembatan penghubung dermaga dengan terminal pelabuhan internasional Kijing Mempawah, Kalimantan Barat roboh diterjang kapal tongkang. Robohnya jembatan membuat akses ke dermaga terputus, hingga membuat 58 orang pekerja serta sejumlah kendaraan terjebak di ujung dermaga. Ada 2 titik jembatan yang ambruk sepanjang 100 meter akibat ditabrak 3 tongkang yang tersapu ombak karena cuaca ekstrim. Angin kencang, angin di atas 35 knot. Ada rekan kami yang selamat, jadi akibatnya sebagian menabrak ke lokasi itu, Pak. Proses evakuasi ke 58 pekerja yang terjebak dilakukan petugas dari Polres Mempawah. Kait ada jembatan ataupun trestle di Pelabuhan Kijing, ada yang ambruk. Kemudian yang kita prioritaskan adalah karyawan ataupun pekerja-pekerja yang masih ada di sana. Kita bantu komunikasikan, kita sambungkan dengan beberapa pihak untuk melakukan tindakan evakuasi sehingga kita bisa memastikan kondisinya semuanya selamat. Meskipun situasi sudah dalam keadaan kondusif, untuk sementara pekerjaan dihentikan dan seluruh pekerja diminta meninggalkan lokasi jembatan karena cuaca buruk.
Dari Menpawah Kalimantan Barat, Uun Junior, iNews melaporkan. Mengaku dibegal saat mengambil uang tunai seorang siswa, gunakan uang sebesar 20 juta rupiah untuk foya-foya. Kami akan segera kembali.